Jadi ini adalah salah satu wahana pelayanan kesehatan yang mengkhususkan penanganan nyeri. Ternyata kita bisa melakukan sebelum operasi itu ada satu lagi modalitas yang bisa dilakukan. Ya, di mana ada saraf yang terjepit, ada nyeri, ya, sensoriknya terganggu. Nah, itu ada ruang. Radiofrekuensi jawabannya. Salah satunya seperti itu. Halo Sobat Granostik semua, kembali ke acara kesayangan kita semua, yaitu adalah Granostik Center. Perkenalkan sebelumnya, saya Dr. Aji Wibowo. Di sini saya akan menjadi moderator, dan saat ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, yang tentunya punya segudang ilmu, segudang pengalaman, khususnya di bidang penanganan nyeri dan bedah saraf. Kita sambut bersama Dr. Muhammad Dwi Koryanto, spesialis bedah saraf. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Gimana, Aji? Dok? Kabarnya hari ini nih, Dok? Luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi ya, Dok, ya. ketemu Dr. Aji. Oke. Siap ya, Dok, ya. Kita akan bincang-bincang hari ini ya, Dok, ya. Oke. Jadi ya. hari ini kita sekitar 15-20 menit ke depan, Dok, akan membahas tentang terapi radiofrekuensi untuk penanganan nyeri. Betul ya, Dok, ya? Oke. Nah, sebelum kita bahas hal tersebut, dalam rangka opening klinik Granostik nih, Dok, kita juga akan mengadakan rangkaian acara opening Pain Point Management Center. Dan kira-kira apa sih, Dok, sebenarnya Pain Point Management Center itu, Dok? Sebelum kita bahas radiofrekuensi nih, Dok. Pain Point Management itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya. Jadi ini adalah salah satu wahana pelayanan kesehatan yang mengkhususkan penanganan nyeri. Oke. A to Z. Oke, Ya. jadi di sana nanti akan banyak sekali fitur-fitur untuk menangani nyeri yang disesuaikan dengan kebutuhan gitu, Dok, ya? Benar. Oke. Mungkin biar nggak terlalu makan banyak waktu nih, Dok, kita langsung bahas tentang terapi radiofrekuensi untuk penanganan nyeri. Nah, mungkin yang pertama nih, Dok, yang perlu kita tahu ya, dan perlu orang secara umum tahu nih, sebenarnya radiofrekuensi itu apa sih, Dok? Dan metodenya atau mekanismenya seperti apa sehingga kok bisa ya dibuat untuk menangani nyeri nih, Dok? Ya. Jadi ini adalah salah satu perkembangan pelayanan medis hari ini ya. Dulu penanganan pain khususnya misalnya pada kasus nyeri pada tulang belakang. Kan tulang belakang ini nyeri biasanya ada dua faktor secara anatomis, karena instability, tulang belakangnya tidak stabil, atau karena encroachment, penyempitan dari saraf, ruangan saraf. Nah, dulu ketika belum berkembang modalitas ini, ada dua pilihannya ya. Kalau seseorang dengan pemberian obat, pemberian fisioterapi dan lain sebagainya tidak membaik, maka dipertimbangkan tindakan surgery, operasi ya, seperti begitu. Nah, sekarang ini tidak semuanya seperti itu. Karena apa? Ternyata kita bisa melakukan sebelum operasi itu ada satu lagi modalitas yang bisa dilakukan, yaitu modulasi radiofrekuensi. Jadi prinsipnya adalah tindakan ini menjadikan saraf yang terjepit itu menjadi berkurang sensitivitasnya, sehingga walaupun terjepit ya, nyeri itu bisa dikontrol dengan baik, gitu, Dok, ya? Seperti itu. Oke. Ini tadi kan kita bahasnya adalah nyeri yang hubungannya dengan tulang belakang nih, Dok. Tapi sebenarnya apakah radiofrekuensi ini spesifik untuk tulang belakang, atau sebenarnya nyeri apapun it's okay, bisa gitu, Dok? Ya, jadi sekarang ini banyak sekali nyeri-nyeri itu bisa dilakukan modulasi radiofrekuensi. Hanya saja yang banyak berkembang hari ini, termasuk juga banyak pasiennya itu adalah spine ya. Di samping itu juga misalnya pada nyeri lutut ya, kita melakukan genicular radiofrekuensi ya, jadi saraf-saraf yang di sekitar lutut itu kita lakukan radiofrekuensi untuk mengatasi nyeri. Termasuk nyeri-nyeri yang di intrakranial ya, trigeminal neuralgia itu juga ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi luas sekali ya, Dok. Luas ya, di mana ada saraf yang terjepit, ada nyeri ya, sensoriknya terganggu. Nah, itu ada ruang. Radiofrekuensi jawabannya. Salah satunya seperti itu. Oke. Terus ini, Dok, ini berarti sifatnya dia invasif atau enggak nih, Dok? Apakah ada semacam kayak surgery atau enggak nih, Dok, dalam kasus radiofrekuensi? Jadi sama sekali enggak ada nih, Dok, ya? Nah, pertanyaan berikutnya nih, Dok. Mungkin kalau semacam kayak surgery yang kita takutkan kan di bedah, perdarahan dan sebagainya. Tapi kalau radiofrekuensi sendiri nih, Dok, apakah ada resikonya, Dok?
untuk pasien Jadi sendiri? sebenarnya hari ini ya operasi pun juga bisa dilakukan secara aman. Karena perkembangan ilmu, alat dan sebagainya itu sangat-sangat membantu kita melakukan tindakan surgery sekalipun itu dengan sangat aman. Tetapi tindakan ini lebih sederhana karena kita tidak melakukan irisan, tapi hanya tusukan saja. Hanya saja memang harus akurat. Oke. Itulah mengapa Granostik punya komitmen ya dengan pinpoint itu ya untuk menyelenggarakan layanan ini karena ada sejumlah fasilitas yang harus disiapkan sedemikian Jadi rupa. holistik komplek gitu Betul, dok ya, iya, nggak bisa cuma punya alat radiofrekuensi doang Iya, gitu nggak bisa tidak, ya dok tidak ya? cukup Oke. seperti itu. Nah dok, mungkin pertanyaan berikutnya nih dok, apakah ini ada semacam kayak hanya boleh dilakukan pada pasien-pasien tertentu gitu, tidak boleh pada pasien yang seperti ini gitu? Apakah ada kayak kontraindikasinya dok bahwa pasien yang seperti ini nggak boleh, pasien yang punya darah tinggi meskipun nyerinya luar biasa nggak boleh kayak gini? Nah apakah itu ada dok? Secara umum ini sangat aman ya. Oke. Jauh lebih aman dibanding operasi. Walaupun operasi sendiri sangat aman, tapi ini jauh lebih aman lagi. Ya karena sekali lagi tidak perlu dibius secara umum. Anestesi general cukup dengan anestesi lokal saja. Dan tindakannya pun juga tidak terlalu lama, 30 sampai 40 menit biasanya sudah ya cukup. Cepat ya dok ya? Cepat dan bahkan pasca tindakan itu observasi 1 jam umumnya pasien sudah bebas melakukan kegiatan Selesai, seperti sedia kala. Oke, ini dok, berarti tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pasien atau seperti apa dok? Secara umum tidak, tapi yang paling penting di sini Dr. Haji menentukan indikasi kapan pasien ini dilakukan radiofrekuensi. Nah, mungkin itu juga dok, yang penting buat Ya. teman-teman audiens dok. Ya, misalnya pada kasus jepitan saraf di lumbal atau orang sering sebut saraf kejepit, Betul. HNP. Nah, kapan harus dilakukan radiofrekuensi, kapan harus dilakukan operasi. Nah, ini ada 2 hal yang menjadi pertimbangan penting, yaitu temuan klinis dan yang kedua adalah temuan radiologis, dalam hal ini MRI. Oke. Ya. Nah, kalau pada klinis belum terganggu motoriknya, hanya sensorik saja, maka kita pertimbangan tidak melakukan tindakan surgery. Mungkin teman-teman ada yang belum paham nih dok, motorik itu maksudnya apa, sensorik itu apa dok? Ya, jadi saraf ini fungsinya 3 ya, ada sensorik, motorik, otonom. Sensorik kaitannya dengan nyeri. Oke. Ya, kalau motorik ya kemampuan gerak. Ya, otonom itu fungsi buang air kecil, buang air besar. Oke. Nah, ini bisa terganggu ketiganya ini ya kalau saraf itu mengalami jepitan gitu. Nah, pada yang masih sederhana, bukan sederhana, yang masih ringan, hanya sensorik saja yang terganggu, maka kita punya cukup peluang menggunakan radiofrekuensi ini. Oke. Ya, tapi kalau sudah motoriknya terganggu, umumnya memang jepitannya sangat hebat, dia sampai mengganggu motorik. Nah, ini perlu dekompresi, ya tindakan untuk melonggarkan ya ruangan yang jepitannya itu menjepit tadi saraf ya, Dok. itu. Oke. Tapi secara klinis tidak ada gangguan motorik, maka kita punya peluang yang besar hanya cukup menggunakan radiofrekuensi. Yang kedua dari MRI, ini juga harus match ini Dr. Haji. Oke. Ya. Di MRI kita lihat ada bantalan tulang yang menonjol. Kalau hanya menonjol saja, itu juga masih punya peluang yang besar dilakukan radiofrekuensi saja. Oke. Tetapi kalau kapsul dari bantalan tulang ini sudah pecah, ada material bantalan yang lepas, nah Mau nggak ini mau ya, Dok, ya. ini indikasi dilakukan tindakan surgery. Nah, 2 hal ini kalau positif, oke surgery. Tapi kalau 2 hal ini hanya positif salah satu saja, ya, apalagi hanya negatif semuanya, ya kita pertimbangan radiofrekuensi enough, ya cukup sudah. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya nih dok ya. Ini kan dia semacam mengurangi rasa nyeri lewat sensitivitas dari Ya. sarafnya dikurangin gitu dok. Ya. Nah, apakah ini harus dilakukan secara berulang-ulang atau cukup 1 kali atau seperti apa dok? Ya, jadi statistiknya sebenarnya radiofrekuensi ini bertahan sampai 2 tahun. Cukup lama sekali ya dok ya? Ya, tetapi pengalaman di praktek tidak ada yang sama setiap pasien karena setiap pasien punya problem yang berbeda, Oke. punya underlying disease yang berbeda, ya penyebab yang juga berbeda, kegiatan harian yang juga berbeda, sehingga ya ada yang lebih dari itu, ada yang lebih singkat. Ada yang sampai dilakukan reguler ya karena belum indikasi dilakukan tindakan operasi atau dilakukan tindakan operasi ini ada kontraindikasi. Ada organ yang tidak kuat dan sebagainya, maka kita lakukan yang lebih aman, ya seperti itu. Oke. Terus ini dok, kalau semisal nih dok, ini kan sebenarnya rasa nyerinya dikurangin, tapi Ya. sebenarnya kan penyakitnya masih ada nih dok. Ya. Apakah itu akan berbahaya bagi pasien atau seperti apa nih dok? Takutnya, oh ternyata cuma nyerinya dikurangin, tapi tetap kejepit. Nanti tiba-tiba aku nggak Ya. bisa apa-apa gitu, tiba-tiba Ya. gitu dok. Itu Ya. seperti apa dok? Jadi radiofrekuensi ini tidak menghilangkan nyeri total ya. Oke.
Tidak, bahkan rasa itu masih ada. Oke. Dan itu penting memang ya, agar tubuh kita punya monitor. Betul. Ya kalau aktivitas berlebih, duduk terlalu lama ya, saraf menjadi terjepit. Nah itu tetap ada monitornya. Tapi bagaimana nyerinya ini tidak mengganggu. Ya, paham. seperti itu ya. Jadi tidak mematikan sama sekali. Jadi pasien pun tetap harusnya bisa merasakan alarm sign dari nyerinya itu ya. Dan Dok, itu ya? penting, ya, Iya. sangat penting. Oke. Setuju, Gitu. setuju. Dan sebenarnya saraf ini kan punya kemampuan adaptasi ya. Betul. Jadi saraf yang terjepit ini lama kelamaan ini akan terbiasa dan nyerinya hilang. Ya. Nah, radiofrekuensi ini mempercepat adaptasi. Oke. Ya, dan umumnya kasus-kasus yang kronik ya, HNP yang kronis, kanal stenosis ya, itu hampir-hampir jarang yang memerlukan tindakan operasi. Oke. Cukup dengan tindakan ini saja. Oke, banyak sekali manfaatnya nih dok. Sangat. Pertanyaan terakhir nih dok. Iya. Ini kan manfaatnya banyak nih dok. Aman, singkat, nggak perlu persiapan apapun, nggak Iya. lama juga. Biayanya gimana nih dok? Apakah cukup terjangkau atau seperti apa nih dok? Pasti ya kalau dibanding operasi ya. Karena ya yang dibutuhkan tidak sebanyak pada saat tindakan operasi. Oke, jadi cukup terjangkau lah dok dari ditimbang worth it manfaatnya itu dok ya. Oh tentu. Oke. Iya. Kayaknya waktunya sudah habis nih dok. Jadi Oke. mau tidak mau harus kita akhiri ya dok ya. Mohon maaf sekali nih dok. Tapi saya pribadi nih dok dan mungkin teman-teman dari audiens ya dok ya, sangat berterima kasih sekali sama Dokter Dwi karena Sama-sama. sudah mau nih membagi ilmunya pada kita yang haus akan ilmu nih dok. Terima kasih juga. Untuk teman-teman audiens, sobat Granostik ya, jangan lupa untuk terus follow, like dan komen apapun medsos dari kita dan terus pantau medsos kita. Kenapa? Karena segala info terkait dengan pembukaan klinik, terkait dengan info-info promo lainnya akan selalu kita share di media sosial kita. Jadi tetap semangat.